Sementara itu setelah eksepsinya dikabulkan terdakwa pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi, Dr. Tiva memastikan tetap akan memperjuangkan kebenaran terkait pembuktian ijazah Jokowi. Tiva tetap akan berjuang membuktikan hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi. Sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tiva dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis pagi. Dengan putusan tersebut, persidangan ini tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian alias berhenti. Setelah mendengarkan pengucapan putusan, Dr. Tiva menyatakan putusan ini tidak menyurutkan langkahnya untuk membongkar perkara ijazah Jokowi. Tiva tetap akan berjuang membuktikan hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi. Tiva menambahkan perjuangan ini merupakan bentuk komitmen dari awal dirinya bersama tim kuasa hukum termasuk Roy Suryo yang juga terseret kasus ijazah Jokowi. Seluruh rakyat Indonesia, percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara mengaku menerima keputusan hakim. Rifai juga menegaskan pihak penuntut umum akan memperbaiki dakwaannya, kasus pun akan terus berjalan. Menghargai putusan yang telah diucapkan, karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance, sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscure libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya. Jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Nah, terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya, disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obscure libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Demikian. Menurut kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, dikabulkannya eksepsi Dr. Tiva merugikan Joko Widodo karena tak bisa membuktikan keaslian ijazahnya. Namun kuasa hukum Jokowi Firman Pangaribuan menegaskan bahwa kliennya tidak dirugikan dengan apapun hasil keputusan persidangan. Kalau kemudian ini mengikat setelah perlawanan jaksa penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berarti pokok perkara kan tidak bisa lagi dilanjutkan. Apakah status ijazah ini asli atau palsu? Ya, artinya Pak Jokowi kehilangan juga hak hukum dan kesempatan hukum untuk membuktikan dalil-dalilnya atau tidak mampu untuk membuktikan
kepada masyarakat Indonesia bahwa ijazahnya asli karena forum itu tidak ada lagi. Gitu Ini ya. saya harus clearkan kalau ini. Oke, silakan Prof. Ya, ini kan adalah ya yang di sidang ini kan Bu Tifa sama Pak Roy. Jadi nggak ada urusannya dengan Pak Jokowi seperti itu ya. Bicara masalah ijazahnya, sebagaimana otoritas dari UGM sudah menyampaikan, tadi malam juga kita satu forum nih sama Bang Sang Haji, sudah kita dengar juga apa yang disampaikan oleh UGM, sudah disampaikan juga oleh KPU terkait verifikasi Pak Jokowi, sudah disampaikan juga oleh Puslapor dan oleh teman-temannya. Jadi saya pikir Pak Jokowi tidak kehilangan apapun. Kasus hukum yang menjerat Dr. Tifauzia Tiasuma sampai pada putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam putusan sela, hakim mengabulkan eksepsi dan menyatakan bahwa dakwaan jaksa batal demi hukum. Dan berikut perjalanan kasus Dr. Tifa. Selesai dan ditutup. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2025 atas tuduhan menyebarkan informasi palsu terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pada 19 Juni 2026, Dr. Tifa dijemput paksa penyidik Polda Metro Jaya dari apartemennya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tidak mengikuti jejak rekannya Roy Suryo yang mengambil pra-peradilan, Dr. Tifa menjalani sidang pokok perkara dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Kemudian sidang selesai dan ditutup. Pada sidang putusan sela yang digelar pada 23 Juli 2026, Majelis Hakim yang diketuai Christina Endarwati mengabulkan eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dr. Tifa. Hakim menyatakan nota keberatan diterima sehingga menghentikan proses persidangan lebih lanjut atas dakwaan tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar menyebut bahwa pengabulan eksepsi Dr. Tifa tidak menghentikan pokok perkara kasus pencemaran nama baik. Jaksa bisa saja mengajukan konstruksi dakwaan baru untuk melanjutkan proses hukum. Artinya dakwaan itu menjadi batal, ya, dinyatakan tidak diterima eksepsinya, kemudian batal majelis hakim menyatakan batal dakwaan, maka dakwaan itu menjadi batal. Tetapi batalnya dakwaan itu tidak menghapuskan perkaranya, gitu. Artinya apa? Artinya jaksa masih punya hak atau kewenangan untuk mengajukan konstruksi baru dari dakwaan, dari konstruksi peristiwanya. Nah, peristiwanya seperti itu, kemudian dakwaannya harus dibuat sedemikian rupa sehingga dia tidak dinyatakan kabur. Bukan berarti bahwa Dr. Tifa itu bebas sementara, ya, artinya bebas tidak disidang, ya, karena dia bebas dari dakwaan yang sudah dibatalkan. Tetapi pokok perkaranya atau materi perkaranya, ya, perkara pencemaran nama baiknya itu masih tetap hidup. Artinya jaksa masih punya kesempatan merubah konstruksi dakwaan dan mengajukan kembali untuk disidangkan kembali. Saya kira begitu.